Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Rani di channel Pusaran Misteri. Pada kesempatan kali ini, Rani akan membacakan kelanjutan dari cerita serial Wanita di Kamar Rahasia, yaitu bagian yang ke-15 dan 16 dengan judul Masa Lalu Roro Kemuning dan Memakan Begonia. Kisah ini ditulis oleh Min Hazel, dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, silakan berkunjung di akun pribadi Facebooknya. Linknya sudah Rani sertakan di bagian deskripsi di bawah ini. Tidak perlu berlama-lama lagi, kita langsung menuju ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Wanita di Kamar Rahasia, bagian 15. Masa Lalu Roro Kemuning. Aku tidak tahu pasti hubungan keluargamu dengan Roro Kemuning. Tapi siapa Roro Kemuning yang sesungguhnya, aku tahu. Nama aslinya juga bukan itu. Aku hanya mendengar kisah ini turun-temurun dari guruku, bukan dari catatan sejarah. Sehingga aku tidak bisa menyebutkan dengan rinci tahun berapa dia hidup. Satu hal yang pasti, Roro Kemuning adalah sosok yang begitu masyhur di kalangan para pendekar. Bukankah dia seorang dara yang diculik ketika sedang mandi? Narendra memotong ucapan gurunya. Kisarwa Putih tertawa. Bukan, ia bisa mengaku sebagai siapa saja. Roro Kemuning merupakan putri tunggal seorang pandai besi. Suatu pagi, ketika mencuci kain di sungai, ia bertemu pangeran dari Majapahit. Pangeran itu sedang melakukan perjalanan ke Padepokan Silat. Zaman dulu, hubungan daerah pelosok dengan ibu kota sangat susah. Berdirinya Padepokan Silat sangat menguntungkan bagi kerajaan. Ada banyak mata-mata kerajaan yang mengajar di padepokan tersebut. Tutur halus Roro Kemuning dan parasnya yang mempesona membuat sang pangeran jatuh cinta. Keduanya sering diam-diam bertemu di sungai ketika kokok pertama ayam jago terdengar. Setelah sekian purnama memadu kasih, keduanya sepakat menikah. Tetapi harus menunggu sang pangeran selesai menempuh pendidikan di padepokan. Demi cintanya pada pangeran tersebut, Roro Kemuning rela menunggu. Silih berganti pinangan datang ia tolak. Roro Kemuning tetap menanti sang pangeran. Tak peduli seberapa lama pendidikannya selesai. Suatu hari, putra dari pendiri padepokan tempat sang pangeran menuntut ilmu datang ke rumah sang pandai besi. Ia memesan keris berlekuk 7 pada ayah Roro Kemuning. Saat itulah ia bertemu Roro Kemuning dan jatuh cinta pada pandangan pertama. Tak lama berselang, pria itu mengirim lamaran ke rumah sang pandai besi. Namun Roro Kemuning tetap tidak mau. Si ayah tidak enak jika menolak lamaran tersebut. Ia mengatakan jalan satu-satunya adalah Roro Kemuning harus sudah punya calon.
Terpaksa Roro Kemuning mengatakan kalau selama ini ia menjalin hubungan dengan pangeran dari Majapahit. Putra sang guru murka. Ia berencana menyingkirkan pangeran. Namun itu tidak mudah karena ia murid kesayangan ayahnya. Jika pangeran dilenyapkan, pihak kerajaan pasti akan menyelidikinya. Meski kondisi politik sudah tidak menentu akibat perang saudara, tetap saja ia seorang pangeran yang dilindungi. Akhirnya, ia membuat konspirasi. Di depan sang guru, ia menuduh kalau pangeran telah berkhianat dengan diam-diam menunjukkan letak senjata rahasia padepokan pada pihak kerajaan. Sang guru tidak percaya. Ia tahu itu rencana licik putranya. Ia lalu menghukum si anak untuk menjaga gua keramat tak jauh dari padepokan. Di dalam gua itulah senjata milik ayahnya disimpan. Senjata itu sangat dikdaya hingga bisa berubah wujud menjadi aneka binatang, bahkan kadang menjelma menjadi manusia. Si putra yang cerdik dengan tipu dayanya berhasil memiliki salah satu senjata itu. Rencana lama ia lanjutkan. Ia memfitnah sang pangeran dengan meletakkan senjata itu di tempat tidurnya. Pertempuran tidak dapat dihindari. Pangeran kalah dan meninggal saat itu juga. Roro Kemuning hancur mendengar kabar itu. Ia lari dari rumah karena tidak ingin dinikahkan dengan orang yang telah membunuh kekasihnya. Perempuan itu lari ke gua yang ternyata tempat menyimpan senjata. Niatnya hanya untuk sembunyi. Dendam membara di hati perempuan itu membuat penghuni gua terusik. Ia berubah wujud menjadi manusia, lalu membujuk Roro Kemuning untuk bertapa selama 100 purnama. Dengan begitu, ia akan menjadi sakti mandraguna dan mampu membunuh musuh sesuai keinginannya, bahkan tanpa menyentuh sekalipun. Roro Kemuning pun menjalani tapa. Niatnya yang kuat membuatnya berhasil lolos dari semua godaan. Tepat pada purnama ke-100, tubuhnya berubah menjadi ular emas yang bisa membesar dan mengecil sesuka hatinya. Dengan wujud ular kecil, Roro Kemuning menyelusup ke padepokan dan menggigit semua orang di dalamnya, termasuk pendiri padepokan. Pria itu tahu siapa Roro Kemuning dan apa tujuannya menghancurkan perguruannya. Tak lain karena cintanya pada pangeran yang tidak sampai karena dihalangi oleh putra guru itu. Guru itu marah atas tindakan Roro Kemuning sehingga mengutuknya. Roro Kemuning tidak akan bisa kembali ke wujud manusia jika selama 100 purnama ia tidak berhubungan badan dengan lelaki. Ia akan menjadi ular seutuhnya dan tidak memiliki kemampuan apa-apa. Kutukannya mandi karena ilmu yang dimiliki Roro Kemuning serupa dengan ilmunya. Guru tersebut tahu titik lemah makhluk jadi-jadian itu. Ular tersebut berwujud dari nafsu membara Roro Kemuning terhadap pangeran yang tidak kesampaian. Itulah alasan setelah dendamnya terbalaskan, Roro Kemuning tidak henti-hentinya berulah dan sibuk bersekutu dengan manusia. Ia tidak ingin kekuatannya hilang
dan mati tak berguna sebagai ular. Narendra menghayati cerita Kisarwo Putih. Kisah itu sangat berbeda dengan yang ia dengar dari Roro Kemuning. Lalu, apa hubungannya Roro Kemuning dengan darah ular yang mengalir dalam tubuh saya saat ini, Ki? Tanya Narendra. Cerita yang baru ia dengar kian menimbulkan teka-teki yang menantang untuk dipecahkan. Roro Kemuning dalam wujud manusia menikah dengan bangsawan dari Majapahit. Pernikahan demi keuntungan untuk memiliki keturunan siluman ular. Konon, rupa Roro Kemuning saat menikah berbeda dengan rupa ketika belum menjadi siluman. Kemungkinan ia memakai raga orang lain, entah siapa. Bisa jadi raga sosok yang dijadikan tumbal. Jawab Kisarwo. Tumbal? Narendra mengernyit. Sebelumnya Narendra menganggap hal mistis sekedar dongeng, kesimpulan yang ditarik tanpa pertimbangan logika dengan pemikiran yang matang. Ia sempat mengira itu buah pikiran orang yang malas menggunakan otak. Namun, apa yang ia alami kini sungguh mengubah anggapan yang bertahun-tahun bercokol di kepalanya. Setiap yang bersekutu pasti memerlukan tumbal. Bisa berupa apa saja, bahkan manusia. Apalagi pada zaman dulu hal seperti itu masih umum. Terang Kisarwo Putih. Mungkinkah selama ini Roro Kemuning menemui saya dalam wujud perempuan yang ditumbalkan itu? Narendra bertanya-tanya. Bisa jadi begitu. Jawaban pastinya hanya akan kau dapatkan dari Roro Kemuning langsung. Namun, kau jangan terlalu percaya pada apapun yang dia ucapkan. Demi mencapai tujuannya, makhluk itu bisa mengatakan apa saja dan berubah wujud menjadi siapa saja. Ucapan Kisarwo Putih seperti menyadarkan Narendra. Ia mengakui setelah bertemu Roro Kemuning seperti ada belenggu yang mengikatnya dan seperti kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Apalagi ketika perempuan itu menawarkan mendaki puncak kenikmatan, Narendra seketika hilang akal dan menerima dengan senang hati. Padahal semenjak meninggalkan gaya hidup bebas, ia tidak lagi berhubungan intim dengan wanita. Ia sudah bertekad untuk memperbaiki diri, melakukan hubungan intim hanya dengan wanita yang sah ia nikahi, dan itu cukup satu orang saja. Namun, ia menggila gara-gara perjumpaannya dengan Roro Kemuning malam itu. Apa yang kau pikirkan? Tanya Kisarwo Putih. Saya merasa ada yang aneh semenjak perjumpaan saya dengan Roro Kemuning. Saya seperti melakukan sesuatu tanpa berpikir panjang dulu. Padahal biasanya saya sangat matang dalam membuat rencana. Narendra menyampaikan keluhan yang belakangan ini tidak ia sadari. Itu wajar terjadi. Roro Kemuning pasti sudah meniupkan sihir padamu agar kau tergila-gila dan tidak bisa lepas dari dirinya.
Pria berjanggut putih itu menatap Narendra seksama. Benarkah begitu, Ki? Tentu saja. Lalu, apa yang sekarang harus saya lakukan, Ki? Wanita di Kamar Rahasia, bagian 16. Memakan begonia. Ya, terserah padamu. Apa kau ingin melepaskan diri darinya atau ingin melanjutkan tradisi nenek moyangmu untuk bersekutu dengannya? Namun, kau harus memahami bahwa keduanya sama berat. Menjadi sekutu Roro Kemuning akan menuntutmu melakukan hal-hal yang kadang di luar nuraring. Lepas darinya pun juga bisa membuatmu mengalami bencana. Terang Kisarwo Putih. Tidak adakah cara yang lebih damai, Ki? Saya tidak mengerti apapun perjanjian Roro Kemuning dengan leluhur saya. Narendra mulai merasa terjebak. Bagaimana dia harus menanggung resiko dari perbuatan yang tidak pernah ia lakukan? Memang begitulah, Nak. Orang tua yang bersekutu, keturunannya lah yang akan menanggung sial. Makanya orang-orang yang berpikir jauh ke depan tidak menggunakan cara-cara seperti itu. Kau tidak tahu apa-apa, tapi harus menghadapi ini. Namun mau bagaimana lagi? Ini sudah menjadi takdirmu dan tidak dapat dihindari. Roro Kemuning akan terus mengejarmu. Mendengar ucapan gurunya, Narendra terdiam. Ia seperti dihadapkan pada buah simalakama. Dua pilihan di depan matanya sama-sama berat. Narendra tidak bisa memutuskan secepat itu. Butuh waktu untuk berpikir masak-masak. Bisakah saya istirahat sebentar dari ritual ini, Ki? Saya ingin berpikir lebih dulu. Saya tidak mau salah langkah. Narendra menunduk. Tatapan lembut sang guru membuat Narendra merasa kecil. Silahkan anakku, selama kau istirahat dari ritual, aku akan pergi. Jika kau sudah siap, aku akan datang lagi. Kau harus hati-hati karena banyak binatang buas di sini. Kalau soal gangguan makhluk lain tidak usah khawatir. Kau cukup mampu menghadapi keisengan mereka. Ucap Kisarwo Putih. Terima kasih, Ki. Tapi sebelum Kisarwo pergi, saya ingin minta tolong agar selama berpikir saya tidak diganggu oleh Roro Kemuning. Roro Kemuning tinggal di rumahmu. Selama kau tidak pulang, pengaruhnya perlahan akan pudar. Dia masih menggunakan sihir tingkat sedang untuk memikatmu. Pria itu bangkit. Ia berjalan menyusuri gua. Semakin lama, langkahnya semakin cepat, seperti kilat, menjadi titik putih lalu hilang. Narendra sudah tidak terkejut lagi dengan peristiwa aneh itu. Akhir-akhir ini banyak hal di luar nalar yang ia temui. Narendra menyandarkan punggungnya ke dinding gua.
merasa sangat lelah. Tenggorokannya terasa kering, perutnya terasa melilit. Pemuda itu baru ingat kalau seharian belum makan. Kemana saya harus mencari makan sekarang? Batinnya. Narendra merogoh saku celananya. Ia hanya membawa korek api dan pisau lipat. Tak mungkin ia berdiam diri sementara haus kian mencekik dan perut makin perih. Narendra bangkit. Ia berjalan keluar gua. Purnama telah berlalu, namun bulan yang tinggal separuh itu masih cukup memberi penerangan. Dalam remang, Narendra menyusuri jalan setapak. Ia mencari apa saja yang bisa dimakan. Hewan atau tumbuhan apa saja asal tidak beracun. Para peternak biasa mencari rumput di gunung. Berarti tempat tersebut sering dikunjungi orang. Kemungkinan ada yang bercocok tanam di gunung itu. Narendra mulai optimis bahwa ia akan menemukan makanan. Namun, pikiran baik itu tidak bertahan lama. Ia ingat peraturan pemerintah bahwa tanah perhutani dilarang ditanami tumbuhan semusim, seperti tebu, jagung, dan ubi-ubian. Kalau seperti itu, berarti di tempat tersebut hanya ditanami pohon. Narendra tidak putus asa. Ia harap menemukan buah atau hewan yang bisa dimakan dagingnya. Pria itu terus berjalan di antara remang sinar bulan. Sesekali terdengar suara orang memanggil, namun tak dihiraukan oleh Narendra. Ia tahu itu kerjaan makhluk yang usil. Pemuda itu sangat lelah hingga memutuskan berhenti di bawah pohon kepuh. Matanya berbinar ketika mendapati rumpun begonia yang tidak jauh dari tempatnya. Tanaman itu tidak lebat, namun cukup untuk mengganjal perutnya. Narendra mengeluarkan pisau dan memangkas satu batang. Setelah dikupas, tanaman itu dimakan begitu saja. Batang begonia biasa dikonsumsi oleh orang-orang yang kelaparan dan kehausan di hutan. Narendra sangat bersyukur menemukan tanaman berair yang rasanya asam itu. Ia kembali memangkas beberapa batang, lalu membawanya ke bawah pohon. Narendra makan sembari bersandar di batang pohon. Ia menatap gemintang yang bertaburan di langit. Hari-hari biasa, ia tidak memiliki kesempatan untuk memandang bintang-bintang karena kelelahan bekerja. Daripada keluar malam, lebih baik digunakan untuk istirahat sembari berselancar di dunia maya. Dalam lamunan itu, Narendra tiba-tiba teringat kibasan rambut Jasima yang diiringi senyum nakal di wajah cantik istrinya. Rasanya sudah lama sekali Narendra tidak menangkap momen kecil yang membahagiakan seperti itu. Kemana perginya hidup saya yang dulu? Batinnya. Narendra bisa mengingat semua sikap dan ucapan buruk yang ia lontarkan pada Jasima. Namun, ia tidak mengerti mengapa bisa bertingkah sekejam itu pada wanita yang sangat ia cintai. Penyesalan menyelusup ke dalam hati Narendra. Ia menyadari
bahwa Jasima pergi dari rumah karena kesalahannya. Seorang gadis yang baru menikah selayaknya mendapatkan kenyamanan dan rasa aman di rumah sang suami, bukan malah diabaikan sedemikian rupa. Saat Jasima menolak diajak pulang pun, seharusnya ia tidak langsung balik. Seharusnya ia bujuk dulu sampai luluh. Narendra membodoh-bodohkan dirinya sendiri. Ia berniat meminta maaf pada Jasima setelah urusan di gunung selesai. Narendra mulai menimbang, jika ia bersekutu dengan Roro Kemuning, ia akan mereguk kenikmatan setiap saat. Wanita itu bisa ia miliki tanpa perlu bermasalah dengan Jasima, karena Roro Kemuning bukan manusia. Namun, seperti apa yang dikatakan Ki Saro Putih, jika ia bersekutu dengan Roro Kemuning, pasti banyak hal yang harus ia korbankan, termasuk tumbal manusia. Itu sangat tidak patut dan tidak berhati nurani. Bagaimana bisa demi kepuasan dirinya ia mengorbankan orang lain? Kalau pisah dari Roro Kemuning pasti lebih berat, karena ikatan dengan perempuan itu sudah dibuat jauh sebelum Narendra lahir. Roro Kemuning tidak akan melepaskannya begitu saja. Ia mungkin saja meminta ganti, dan itu bisa jadi nyawa Narendra. Lamunan Narendra buyar ketika seorang pria yang hanya memakai celana pendek lewat di depannya. Ia memanggul kayu bakar. Narendra memperhatikan sejenak. Barangkali itu hanya imajinasinya. "Nun sewu mas," sapa pria parubaya itu yang sekaligus menyadarkan Narendra. Iya pak, mau kemana? Apa bisa saya bantu?" "Pulang mas." "Wah, terima kasih sudah merepotkan mau membantu. Kalau mas tidak keberatan, tolong temani saya pulang. Sudah malam, ndak enak jalan sendirian. Biasanya ada yang iseng," kata pria itu. Rumah bapak di mana?" tanya Narendra, karena di sekitar situ tidak ia lihat pemukiman. Setahu Narendra, pemukiman jauh di bawah gunung, di mana tadi pagi ia menitipkan mobil. "Ada di sana mas, ayo," ajak si pria. Ia melanjutkan perjalanan. Narendra mengikuti pria itu. Ia pikir tidak ada salahnya menemani si bapak. Toh ia tidak sedang buru-buru. Dalam perjalanan diterangi sinar bulan, Narendra kesulitan memilih jalan. Pria di depannya terlalu gesit. Narendra ingin meminta agar jalannya agak pelan, namun urung. Ia pikir ia bisa mengatasi itu. Melewati lereng yang penuh bebatuan, tiba-tiba Narendra melihat batu sebesar drum minyak berguling-guling dari atas. Posisinya yang lumayan jauh masih aman, namun tidak dengan pria di depannya. Batu itu bisa menimpa pria tersebut. Narendra hendak berteriak, tapi terlambat.
batu itu lebih dulu sampai di tanah dan mengenai punggung si pria hingga ambruk. Tak alam, betapa terkejutnya Narendra. Dan itulah akhir dari cerita masa lalu Roro Kemuning dan memakan begonia. Cukup sekian untuk cerita kali ini. Keputusan apa yang akan Narendra buat tentang hubungannya dengan Roro Kemuning? Dan bagaimana nasib pria yang tertimpa batu tersebut? Temukan jawabannya di kisah selanjutnya. Oh ya, tolong tulis pendapat kalian di kolom komentar tentang kisah kali ini. Dan bagi teman-teman yang baru saja bergabung, jangan lupa untuk like, komen, dan share, serta klik tombol subscribe channel ini. Kemudian, agar kalian bisa mengikuti kisah selanjutnya dari cerita serial Wanita di Kamar Rahasia ini, silahkan menyalakan tombol lonceng notifikasinya. Rani pamit undur diri. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.